Ada orang dalam gereja itu saudara-saudara yang dia itu tanpa bicara tapi banyak memberi diri untuk pelayanan. Di Betel ada. Yang tidak banyak bicara tapi dia setia melayani ada. Ada yang pas rapat omong paling banyak tapi kerja dia tidak ada. Betul? Ada juga yang semua usulan program dia usul. Semua dia usul. Tapi ini orang ini sekikir sekali. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami manusia terbatas. Dan karena itu tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Dan oleh kuat kami percaya hari ini kami dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati bibir mulut hambamu yang berdosa ini Tuhan. Biar menjadi saluran berkat bagi semua orang yang mendengar firman-Mu. Dan berkati semua jemaat telah menyiapkan hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah kasih yang mempersatukan. Sama-sama. Rupa-rupanya ada banyak hal membuat kita beda-beda toh. Beda-beda tuh baik kok tidak? Kenapa tidak omong? Beda-beda itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Tetapi perbedaan itu masih bisa dipersatukan. Siapa yang tidak cinta pada perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Karena di dunia itu segala sesuatu berbeda-beda. Ada atas, ada kanan, ada laki-laki, ada hitam, ada. Itu beda kok tidak? Jadi sekarang saya ajak kita renungkan ulang bagian ini. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 17. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Itu yang menghancurkan kasih itu yang tipu-tipu itu. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia semua orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Oke. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12 itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Lebih banyak jemaat di Betel atau murid Tuhan Yesus lebih banyak? Lebih banyak yang mana? Jemaat di? Berarti kalau dibandingkan jemaat di Betel, murid Tuhan Yesus sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Yang 12 itu tadi. Sedikit atau banyak? Saudara lihat hanya tanya sedikit atau banyak, kita sudah berbeda.
Apalagi urus soal makan minum lah lebih banyak berbeda. Nah, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini tinggal bangku-bangku saja. Jemaat. Murid Tuhan Yesus itu ada orang-orang kecil, nelayan-nelayan di Galilea. Tetapi ada pejabat seperti Lewi. Siapa? Simon, Yakobus, Yohanes, Andreas. Itu nelayan. Di sini ada nama Simon. Ada kok tidak? Yakobus, Yohanes, Andreas. Ini murid Tuhan Yesus semua. Ada yang kecil tapi ada pejabat seperti Lewi. Ada anak-anak muda seperti Yohanes. Tetapi ada Yakobus yang tua sekali. Ada juga Lewi. Lewi itu mengabdi kepada Roma. Roma menaksir pendapatan dari satu wilayah, terus dia lelang jabatan, siapa boleh pungut dari itu wilayah, makan dari itu pungutan, tetapi kirim juga ke Roma. Lewi dia menjadi pemungut cukai. Tapi Simon orang Selot. Simon orang Selot adalah seorang partai politik dalam masyarakat, dia anggota partai politik Selot. Dalam masyarakat Yahudi yang anti terhadap Roma. Bila perlu bikin perang untuk menghancurkan Roma. Satu cinta Roma, satu anti. Tapi mereka berkumpul menjadi murid yang disebut murid Tuhan. Yang Tuhan Yesus ada sama-sama dengan mereka saja, mereka ada berbeda-beda. Apalagi Tuhan Yesus akan kasih tinggal mereka secara saya tidak dengar. Nah, ini jadi masalah toh. Ya, jemaat. Sekarang ini adalah bagian dari Tuhan Yesus. Di bagian-bagian terakhir bersama murid-muridnya, dia berdoa untuk murid-muridnya. Dan selanjutnya dia akan berhadapan dengan pengkhianatan, mati, bangkit, naik ke surga, dan meninggalkan murid-murid secara fisik. Ini sesuatu yang serius bagi murid-murid. Yang Tuhan Yesus ada saja, dorang bertengkar. Apalagi kalau Tuhan Yesus tidak ada secara harapan dari doa Tuhan Yesus. Kita mulai dari harapan. Supaya mereka menjadi satu sama-sama. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam. Menjadi satu dan menjadi seragam sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Menjadi seragam itu satu baju hitam semua baju, satu baju putih semua baju, satu batik semua, itu menjadi seragam. Tetapi menjadi satu itu adalah pengelolaan. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Beda berapa tahun? Berapa tahun? 44. Saya tahu jemaat yang datang bicara tentang beda usia itu. Waktu khotbah Pendeta Yandi bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu penting. Itu penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang bilang dong hanya korek-korek sebagai tidak bisa. Berbeda bukan masalah. Amin. Amin. Nah, jemaat. Kita di dalam gereja ini terlalu banyak berbeda-beda. Amin.
Ada orang dalam gereja itu saudara-saudara yang dia itu tanpa bicara tapi banyak memberi diri untuk pelayanan. Di Betel ada. Yang tidak banyak bicara tapi dia setia melayani ada. Ada yang pas rapat omong paling banyak tapi kerja dia tidak ada. Betul? Di Betel ada. Laki-laki atau perempuan? Perempuan ada duduk di sini. Ada juga yang semua usulan program dia usul, semua dia usul. Tapi ini orang ini sekikir sekali. Ada di Betel ada. Dia fam apa? Ada yang kalau rapat itu dia terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang dia bertanya begitu rupa sampai dia jawab kembali dia pun pertanyaan. Ada juga di Betel. Ada di sini dia. Coba tunjuk kan. Ada yang pas kerja dia tidak ada. Pas makan ada juga di sini. Ada. Siapa punya suami coba? Ada dalamnya. Ada yang dia pergi ke acara-acara itu dia semua tidak penting. Yang paling penting adalah babung. Ada juga. Kita tidak mau ngomong yang itu kalau begitu. Nah, kira-kira. Nah, ini beda-beda ini. Amin kok? Nah, beda-beda ini yang mau dikelola. Baik. Jemaat. Apa harapan dari doa Yesus? Satu, dengar. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama. Di dalam perbedaan itu hanya bisa disatukan dalam jemaat. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal itu Tuhan Yesus masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Berapa ribu? Ribu. Dari ribuan peraturan hidup setiap hari Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal satu kata, yaitu anak sekolah minggu. Coba berdiri anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu boleh berdiri. Sudah? Mantap. 3, 4. Apa? Kasih itu apa? Tepuk tangan, silakan duduk. Jemaat. Itu lagu itu diambil dari surat Korintus pasal 2 pasal 13. Pasal berapa? Kenapa diambil dari situ? Karena jemaat hampir pecah. Sama-sama. Jemaat di Korintus hampir pecah karena 2 alasan. Berapa alasan? 2 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 2. Pakai bahasa Inggris baru, pakai bahasa Poso. 2 alasan. 1, jemaat hampir pecah karena pilih-pilih pelayan. Sama-sama 1, 2, 3. Separuh jemaat bilang pelayan yang baik itu harus seperti Paulus itu sekali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Orang bilang itu dulu baru pelayan. Separuh bilang tidak. Pelayan yang baik harus seperti siapa?
Apolos itu khotbah 5-6 jam, orang tidak bosan. Itu dulu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Jemaat ada Jemaat di Betel ini ada berapa pendeta? Berapa? Lihat, sebut 2 dan 3 beda. Di sini ada berapa pendeta? Berapa? Ini aman yang 3 ini. Jemaat di sini tidak suka bapilih. Mantap. Tidak tipu. Woi, tepuk tangan dulu. Jemaat Betel ini luar biasa. Sedikit di dunia kiamat di sini. Di jemaat lain kalau ada 2-3 pendeta, orang suka pilih-pilih. Kalau ada pengumuman pagi akan dipimpin oleh pendeta ini, tapi setan itu setan. Ada yang begitu di sini. Kok tadi bilang tidak ada? Hampir pecah karena pilih-pilih pendeta, mau bakalai, mau pecah. Itu baru pilih pendeta, belum pilih gubernur, belum pilih bupati. Aduh, tambah pecah lagi. Yang kedua, jemaat hampir pecah karena suka membanding-bandingkan karunia. 1, 2, 3. Ini jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus dibedakan atas 2. Apa? Atas berapa? 1, karunia motivasi. Apa? 2, karunia manifestasi. Apa? Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, mendampingi orang, menyanyi untuk memotivasi. Karunia manifestasi itu seperti menyembuhkan orang, berbicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Dorang bukan pakai untuk pelayanan, dorang pakai untuk membanding-banding. Ini yang bikin pecah jemaat. Makanya di akhir pasal 12 Paulus bilang, kamu seperti anak kecil kalau suka banding-banding. Aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama. Dan dia jelaskan di pasal 13, karunia paling utama adalah Dia mulai kasih tahu, sekalipun kamu tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat engkau tahu, tetapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau itu hanya seperti gong. Tahu gong? Dia hanya berbunyi saja, tapi tidak ada artinya. Sekalipun kamu pintar sekali, engkau bisa bernubuat dan mempunyai iman yang sempurna, tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya. Dia kasih tahu, sekalipun engkau sangat baik, memberi banyak persembahan, bahkan tubuhmu engkau berikan untuk dibakar hidup-hidup, tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada jemaat. Ayat keempat dari pasal 13, dia menjelaskan 15, tapi kesempatan ini pendeta omong 1. Kasih itu sabar. 1, 2, 3. Jemaat, kadang-kadang jangan masuk sabar dulu. Soal karunia, ada orang tahu menyanyi, suara bagus, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Oh, ada juga. Nah, ini yang bikin rusak jemaat ini. Pendeta dari mimbar tanya, ada yang paduan suara? No. Tapi tiba-tiba ada pengumuman begini, Ketua Majelis Sinode GKST dan Gubernur Sulawesi Tengah akan beribadah bersama-sama di GKST Betel. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tariknya. Di sini ada. Dia ada di sini. Pakai baju warna
Itu yang model begitu itu dia nama karunia makam puji. Dan karunia macam begitu itu menghancurkan jemaat. Menghancurkan jemaat. Di GKST Bethel ada yang begitu. Dia di dalam gereja atau di luar? Luar atau di dalam? Oke, jemaat. Kasih itu sudah sok disabar. Ulang. Kasih itu. Ini tidak tahu menyanyi semua. Kasih itu stop. Jemaat. Jemaat. Dalam Alkitab sabar itu ada dua. Ada berapa? Satu. Sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi tertentu dalam hidup yang kita tidak suka dan kita mau keluar dari situasi itu. Tapi firman bilang apa? Ada masalah-masalah dalam hidup itu yang kita tidak suka, kita tidak mau jalani. Tapi firman bilang apa? Ada sakit dan penderitaan yang terlalu berat kita jalani. Kita mau cepat-cepat selesai. Tapi firman bilang ada pergumulan-pergumulan hidup yang kita rasa tidak kuat lagi. Kita kepingin lari tapi firman bilang. Ada jemaat sudah tidak suka dengar lagi pendeta khotbah karena terlalu panjang. Tapi firman bilang. Sabar terhadap situ. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang, ada tetangga-tetangga di dekat rumah ini yang terlalu tapi firman bilang, ada pendeta-pendeta itu yang terlalu tapi firman bilang, ada ini penatua diaken ini yang terlalu tapi firman bilang, ada ipar-ipar yang terlalu tapi firman bilang, ada suami-suami yang terlalu tapi firman bilang, ada juga istri-istri yang terlalu. Ada kok tidak? Siapa pe istri? Tapi firman bilang, ada orang yang duduk di kita punya samping kiri kanan yang terlalu tapi firman bilang, jangan. Sama-sama menyanyi. Sabar. 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 Jemaat di Bethel ini sabar-sabar semua. Hei jemaat. Dalam sabar itu ada Sabar dulu. Dalam sabar itu ada proses. Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Iya toh. Dulu ada satu binatang di dunia, DP nama ayam. Sekarang juga ada ayam toh. Ayam dulu
hanya dikenal dan dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Akhirnya membuat kita manusia yang bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Gitu. Tapi jemaat, kita bisa bedakan itu ayam-ayam toh. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Yang lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Ayam kampung itu pelihara lama, masih kecil juga, tapi DP daging enak atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Dibanding ayam potong lebih mahal atau lebih murah? Lebih? Karena ini ayam mengerti beda dengan ayam itu ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja DP mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, kalau lihat langsung jadi DP mata besar begini. Tapi itu ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor DP kaki patah. Orang gas motor di samping kadang, besok itu ayam mati. Karena ini ayam tidak mengerti Sebelum kita masuk ke pengertian, pendeta mau kasih tahu, kita menyanyi saja dulu. Asih apalagi atur saja. Kasih-Mu Tuhan, sama-sama semuanya. Ajarilah kami ini kali mengasihi. Apalagi kami ini kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Apa? Kasih-Mu kudus tiada batas. Jemaat, tolong latihan lagu rohani untuk tahu menyanyi, bisa? Supaya jangan salah-salah menyanyi, bisa? Ini jemaat, orang kadang kita menyanyi bilang makin dekat Tuhan. Separuh orang tidak menyanyi, dong hanya begini. Bikin ke rohani-rohani padahal dia tidak tahu itu. Lagu dunia dia tidak tahu. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau itu lagu yang karena itu tahu. Kepingin kaki begini-begini tuh. Baik, jemaat. Hafal ikut yang pendeta omong. Kasih ialah. Kuat sedikit. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat, supaya jangan ada orang pernah bilang kepada sahabat dan saudaranya bilang begini, ibu,
saya terlalu hargai ibu. Tapi saya lihat ibu punya sifat asli begini. Maaf. Itu bukan kasih. Ego. Di ini Betel ini ada orang egois. Nah itu yang bikin kacau persekutuan itu. Yang kalau dia omong orang mesti dengar, tapi dia omong, ulang. Dia omong orang harus dengar. Orang omong dia tidak mau dengar. Ada duduk di sini. Dia agak di muka atau di tengah. Nah, jemaat. Yang paling bisa mengkonfirmasi itu adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Oh ini ibu-ibu. Saya mau tanya dulu. Melahirkan itu susah kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal ibu. Oh ibu nih. Sesar itu abnormal. Ibu-ibu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, bahkan kami suami-suami saja tidak tolong. Kami suami hanya dari luar taruh tangan di kepala, baru bilang, Yesus, paling hanya bilang. Sudah bilang Yesus saja, dia bayangkan, kira-kira ini anak pemuka iko siapa? Paling hanya begitu. Dengan, lalu lahirlah ini anak-anak dong. Anak-anak. Yang di atas ada anak-anak kok tidak? Kamu lahir itu, kamu punya jam tidur, ini orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu tuh. Betul kok tidak? Jam 3 pagi masih ada orang tua yang gendong-gendong DP anak begini toh. Sudah tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau pergi gitu. Tapi sudahlah, sudah usah bakal lagi itu hal. Anak-anak. Kamu waktu lahir itu kamu tidak bisa bicara. Kamu hanya tahu Waktu kamu menangis itu orang tua hanya pikir 3. Nanti pendeta tambah 1 jadi 4. Waktu kamu menangis itu orang tua pikir itu 1. Kamu tidak tahu, ini pendeta mau kasih tahu. 1. La. 2. Basa bukan bawa. Ketiga. Pakai bahasa Kupang bilang tas salah. Yang orang gendong kayak DP tulang satu aja begini. Makanya dia menangis. Keempat di kampung, kalau anak-anak menangis, orang tua pikir DP nenek minta ganti nama. Di sini juga ada nenek-nenek suka ganti nama. Siapa penenek itu? Anak-anak. Kamu tidak tahu bicara, kamu tidak tahu omong. Orang tua itu ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Tapi setelah dong SMP, SMA, sudah lancar bicara. Ada suka omong dengan orang tua? Dorang suka omong dengan? Sekarang saya mau tanya. Orang tua? Anak lahir tidak tahu beromong. Kita ajar omong. Setelah orang tahu beromong, lancar beromong, lebih suka beromong dengan teman daripada dengan kita. Pertanyaan terakhir. Siapa suruh kasih makan itu manusia dorang?
Siapa suruh kasih makan dorang? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Anak-anak, kamu lahir itu kamu tidak bisa jalan. Atau siapa di antara kamu yang lahir dengan lahir langsung bilang, baru nganara. Ada begitu. Baru nganarasa. Sudah tidak usah lagi. Sebentar jo di luar. Kamu tidak tahu jalan yang begini-begini. Tidak tahu. Orang tua ajar kamu jalan, pegang di tangan baru bilang ta, te. Oh, itu jalan belakang. Tapi dorang sudah SMP, SMA, sudah bisa jalan. Ada suka jalan dengan orang tua? Dorang lebih suka jalan dengan? Pertanyaan terakhir, ini orang tua. Dorang tidak tahu jalan. Kita ajar dorang jalan setengah mati. Sudah bisa jalan. Bukan jalan dengan orang tua. Jalan dengan orang pun teman. Kenapa kasih makan itu manusia-manusia? Kenapa? Kenapa? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak. Anak-anak. Ulang itu kalimat. 1, 2, 3. Kasih tau kamu pun kawan di sebelah. 1, 2, 3. Anak-anak, orang tua itu pikir kamu mesti lebih baik dari orang tua. Makanya orang tua bilang begini, anak, biar kami ikat perut juga tidak apa-apa, asal kamu jadi manusia. Pernah dengar itu kalimat? Asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami ikat perut. Anak-anak, orang tua sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang demi anak-anak. Betul? Anak-anak. Ada yang bawa handphone? Android? Mantap? Utang. Nanti tanya orang tua. Tanya. Utang itu. Anak-anak. Ada yang pergi sekolah, pergi gereja, bawa motor sendiri ada? Mantap? Utang. Nanti pulang tanya orang tua. Tanya, itu kamu tidak tahu orang tua punya urusan dan petugas koperasi. Kamu tidak tahu. Utang supaya kamu jadi baik. Betul kok tidak? Anak-anak, ada di antara kamu yang salah kata sedikit dengan orang tua, dia banting pintu? Ada? Kamu dengar pendeta kasih tahu. Kamu salah bahasa dengan orang tua, kamu banting pintu, itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu, akan tutup dengan hati. Anak-anak. Orang tua lahirkan kita banyak-banyak. Tapi tidak pernah titip kita di mana-mana. Tidak pernah. Betul? Tapi anak banyak-banyak yang sudah sukses. Bisa sepakat titip dia punya mama di mana? Yang sudah titip dan rencana titip, batalkan sekarang. Hari ini kita titip dorang, besok kita pe anak-anak titip kembali kita. Betul kok tidak? Anak-anak. Dengar, waktu kamu pilek dulu, orang tua tidak pernah pakai tisu. Betul? Waktu kamu buang air besar dulu, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan. Tangan kosong. Habis itu dia makan pakai tangan itu juga kan. Tapi sekarang ketika orang tua sudah tua, sakit, di tempat tidur, di kursi roda, ada anak kandung urus. Anak-anak yang sudah sukses itu
sepakat kumpul doi, ambil orang dari kampung, urus sampai orang tua. Kalau ada anak satu sempat urus orang tua, baru 2 hari. Orang tua dulu itu bisa urus kita. Sakit sekian lama dia urus. Kita baru jaga orang tua 2 hari saja. Ini orang tua, tidak ada orang lain, hanya kita saja kita. Jemaat, apa kerinduan terbesar dari orang tua? Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dikasihi. Dia rindu sekali kapan datang lia-lia dorang di rumah. Dorang bisa online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon orang tua sedikit. Orang tua mati baru dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih tahu siapa? Betul, ada begitu di sini. Izin pendeta mau bertanya sedikit. Ada saya, berapa kakak ada? Berapa saudara? 2. Berapa saudara? Berapa saudara ibu? 4. Ibu berapa saudara? 8. Izin ibu berapa saudara? 3. Izin ibu berapa saudara? 2. Saya mau kasih tahu. Orang tua bisa besarkan 2, 3, 4, 8. Tapi orang yang 8 yang sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya 1. Belum. Jemaat, katakanlah besok hari terakhir kita ketemu orang tua, dia sudah mati, tinggal kita ketemu terakhir. Kira-kira mau bicara apa ke dia? Mau ngomong apa? Kita menyanyi dulu. Ini menyanyi. Ini lagu dunia tapi izin pendeta kita menyanyi di ibadah. Kita menyanyi. Saya bertanggung jawab tidak apa. Kasih ibu. Coba kita ulang ini lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Saudara tidak mau bayangkan? Kasih ibu. Kepada siapa? Tak sepanjang. Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa itu? Kita menyanyi ulang ini lagu dan yang anak-anak yang hadir dia lihat DP bapak mama ada di dalam, mama saja atau papa saja bangun peluk itu orang tua bicara 1 kalimat. Kasih ibu. Bella bangun peluk papa. Anak-anak lihat orang tua cari peluk. Ini sebatang kara semua. Sang surya. Jemaat, kasih itu ekspresi. Saya hanya suruh yang ada orang tua bangun peluk dia bicara terima kasih kah apakah. Ini macam sebatang kara hidup melarat semua. Kasih itu ekspresi. Kalau di rumah kita tidak begitu, bagaimana kita mau ekspresikan kasih bagi dunia? Kayak begitu. Ini kita menyanyi ada yang sedih-sedih. Begini baru sedih.
Sekarang ekspresikan, bicarakan. Jangan orang tua sakit baru tiba-tiba dia sampai sertifikat. Di sini ada anak-anak yang suka tanya-tanya sertifikat. Ada di sini dia. Ada yang masih punya orang tua lengkap-lengkap atau tinggal satu, tinggal dua, pulang singgah peluk kami dia, bicara satu kalimat, minta dia taruh tangan di kepala, doa doa. Bisakah? Bisa gitu. Orang tua dulu itu, jemaat. Orang tua dulu itu kalau dia pe anak panas, langsung dia ambil handuk kecil, celop di, terus dia taruh di, itu dia penama apa? Tapi mungkin itu orang tua dulu, itu mungkin mama-mama dulu, ibu-ibu dulu, ibu Budiwati dan Iwan dulu. Yang ibu-ibu muda sekarang tidak begitu. Anak sakit dia foto, sudah foto dia upload baru tulis Dede sakit, cepat sembuh ya, mama sayang Dede. Habis itu dia DP foto satu, dia pe mama punya 30. Ada mama-mama begitu di sini. Ada di sekarang. Tunjuk itu mama orang. LOP. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Itu yang dimaksudkan. Itu satu Itu baru khotbah bagian pertama awal. Saudara pikir ini semua habis. Lama. Kedua, supaya masing-masing murid yang tadi 12 itu, masing-masing menyatu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Izin. Ibu menyatu dengan Tuhan, ibu menyatu Tuhan, ibu menyatu dengan Tuhan, ibu menyatu dengan Tuhan, pendeta Yandi menyatu dengan Tuhan secara pribadi, baru orang 5 berkumpul dalam persekutuan. Tidak bisa ada jemaat yang tidak menyatu dengan Tuhan tapi mau masuk dalam persekutuan, bikin rusak itu persekutuan. Masing-masing orang harus pastikan dia menyatu atau tidak dengan Tuhan. Kasih yang tidak terpatahkan tadi. Dia sudah menyatu dengan Tuhan, baru masuk dalam persekutuan. Tidak bisa kaum bapak bilang begini, pendeta, kami memang ibadah, kami jarang kumpul. Tapi beda rumah, siap. Ibadah, menyatu dulu secara pribadi. Baru pilih urus itu beda rumah, kerja bakti, keamanan, kebersihan. Jemaat. Tapi untuk menyatu dengan Tuhan ada syarat. Sama-sama 1, 2, 3. Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Jemaat, saudara mungkin rajin ikut ibadah. Semua ibadah saudara ikut. Mungkin saudara maha hadir dalam ibadah. Lansia ikut, pemuda ikut, remaja ikut. Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Pendeta Yandi khotbah tiap hari, mantap, menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Penyanyi-penyanyi yang baju hitam dorang ini, tiap hari saudara menyanyi, menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Menjadi apa kita? Aktivis. Banyak kok aktivis gereja. Hadir dalam semua kegiatan gereja. Semua dia duluan.
Menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Kalau kudus suci itu kita sebut terang, tidak kudus kita sebut gelap. Saya mau tanya, yang terang dapat bersatu dengan gelap? Dapat bersatu dengan gelap? Kalau kita di terang, bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah terang dia pulang kembali ke gelap? Orang di terang pulang kembali ke gelap itu karena dia suka bikin begini, dia suka begini. Apa dia nama? Baho. Di sini ada yang biasa baho, Bang. Kalau dia so begini, sedikit lagi dia begini. Anak muda. Di sini anak muda 3. Anak muda. Terang atau gelap? Terang atau gelap? Mantap terang? Terang yes? Oke? Betul? Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di sini ada anak muda biasa pacaran di gelap-gelap? Rahasia negara apa yang terlalu? Sampai harus bicara di kegelapan malam di dalam. Ini anak muda. Saudara, itu harapannya. Kita butuh menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Jemaat. Siapa punya suami yang DP HP itu Polarumi? Harus pakai sidik jari lah, kontak mata. Ada. Ada. Dia Intel. Ada begitu di rumah. Jemaat. Tolong jaga itu karena hanya itu syarat yang membuat kita dapat menyatu dengan Tuhan. Supaya engkau di dalam aku di dalam mereka. Dan kita semua menjadi satu. Nah, bagaimana menjadi satu tanpa menjaga kekudusan? Ada orang di dalam gereja ini yang dia tahu tersinggung saja. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Ada begitu di sini, Mak? Ada? Betul ada. Dia pakai baju warna merah marun. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tersinggung. Mau keluar dari GKST, mau bikin gereja baru. Apa yang dapat hancurkan satu. Sama-sama kedua. Tiada satu pun kau sahabat yang dalam bahaya engkau Yesus sahabatku. Jemaat, harapan dari doa Tuhan Yesus itu ada berapa? Ini sebentar saudara pulang, nanti saudara ketemu orang, saudara bilang, kau rugi tidak ikut pendeta yang di khotbah. Kok iya, bagus, terlalu bagus. Dia bilang apa? Nggak tahu. Gitu. Tapi kita ketawa-ketawa. Harapan dari doa Yesus ada berapa?
Ada berapa? Satu, supaya mereka menjadi satu di dalam. Yang kedua, supaya masing-masing pribadi menyatu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutu. Orang-orang yang suka beribut di dalam gereja itu kan tidak menyatu dengan Tuhan. Amin kok. Di sini ada tukang beribut-beribut dalam gereja. Yang rapat sedikit dia mau banting meja, banting kursi, padahal dia tidak memberi persembahan untuk itu. Jemaat, untuk dua hal itu, untuk dua hal harapan itu, supaya jangan orang pikir Tuhan Yesus belum selesaikan ini, lantas Yesus pergi. No, sudah terjadi. Dia kasih tahu satu hal. Untuk dua harapan itu Tuhan bilang begini, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Memberikan kepada mereka apa? Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kemuliaan yang dimaksud itu ada 3. Ada berapa? 3. Ini hari kita hafal-hafal. 1. Kemuliaan salib. Sama-sama, 1, 2, 3. Jangan ngomong cepat-cepat, pelan-pelan. Kemuliaan salib. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat, Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di atas kayu salib, tapi dia dimuliakan. Supaya oleh karena dosa kita terpisah dari Allah, oleh karena kemuliaan salib, sekarang kita menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi satu dengan. Kalau begitu, jemaat, so mati. Jemaat, tidak boleh ada satupun kemuliaan di dalam gereja yang melebihi kemuliaan salib. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi satu. Kemuliaan paling tinggi di dalam gereja itu kemuliaan salib. Saudara, jemaat, kenapa banyak pendeta suka bertengkar? Kenapa gereja satu menuduh gereja lain? Kenapa tidak puas di sini dia pindah di gereja itu, dia pindah lagi di situ? Kenapa di media sosial satu pendeta menghujat yang lain, satu saling? Kenapa? Karena kita lagi bertengkar di luar kemuliaan salib. Ada satu lagu lama. Ini hari kita tidak tahu malam puji-pujian atau KPR. Yang penting kita menyanyi. Pada satu bumi lihat apa? Sepotong. Tanda apa? Tanda dosa besar. Di sana kenapa? Di sana Tuhanku lama. Lalu waktu kita datang, ku datang pada salib itu. Apa yang kita ingat? Ku kenalkan cinta Tuhan. Waktu kita ingat itu, apa yang terjadi? Ya, ku jatuh pada kakinya. Di situ ada apa? Sana ku dapat banyak pendeta berusaha untuk membesarkan dirinya, membawa orang pada dirinya.
Banyak gereja membawa orang pada gerejanya dan lupa membawa orang pada salib Kristus. Dorang bertengkar berkelahi tiap hari. Pengaruh jemaat di sini pindah ke situ. Kalau saudara dan saya datang pada salib Kristus, siapa yang sanggup menengada pada Tuhan? Tidak mampu, hanya berani menunduk dan katakan, ku datang pada ku kenakan tanya, ya ku jatuh pada. Di sana ada apa? Stop sudah bela-bela pendeta. Kita semua mau datang berjumpa di bawah salib Kristus. Kemuliaan itu yang Tuhan berikan supaya kita menjadi satu dengan Tuhan. Kedua, khotbah masih lama, saudara jangan pikir kita. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Untuk kepentingan kita menyatu dengan Tuhan tadi, dia taat, bahkan taat sampai mati. Ada orang tanya kita begini, pendeta, kalau Tuhan Yesus itu penuh kuasa, kenapa waktu itu serdadu-serdadu pergi mau tangkap dia, orang bawa senjata, kenapa Tuhan Yesus tidak lakukan sesuatu? Supaya mereka tahu, mereka semua langsung percaya, mereka semua langsung bertobat. Pendeta, kalau saya yang Tuhan, saya bilang makanya engkau bukan Tuhan, makanya engkau bukan Tuhan. Taat dan taat sampai jemaat. Di Betel ini ada katekisasi. Berapa lama itu katekisasi? Berapa lama? Anak tidak ikut berapa kali tidak boleh sidi. Berapa kali tidak pertemuan tidak boleh sidi? Berapa? 3. Bayangkan ada katekisasi 1 tahun. 3 kali tidak ikut pertemuan tidak sidi. Terus tiba-tiba ada orang tua datang menghadap pendeta. Pendeta, bulan Desember ini ada tabisan CD baru kah? Pendeta bilang ada. Bagaimana? Kita punya anak yang sekolah dokter di Bandung itu. Itu anak pintar sekali, dia terlalu pintar itu. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah, dia kenapa? Nanti dia datang, pendeta tolong tabis memang dia ya. Pendeta bilang, jangan begitu, kok orang lain punya anak ada iko. Tersinggung pe bapak. Mau keluar dari GKST. Keluar. Bayangkan orang lain punya anak bisa ikut tidak pertemuan 3 kali tidak tabis. Nah dia punya anak yang pemalas itu datang mau langsung tabis. Tidak usah pendeta, tidak usah. Tidak boleh ada satu hal pun dalam hidup kita dalam gereja yang alasan itu membuat kita tidak boleh taat. Tuhan Yesus saja taat. Kenapa kita terlalu bergaya? Taat. 1, 2, 3. Lebih kuat. Kasih tahu kawan di sebelah. Taat. Amin kok. Amin. Jemaat. Saya tidak tahu di GKST kan, saya bukan pendeta GKST, tapi di gereja-gereja tertentu saudara, yang paling aneh itu, kita boleh sidang sinode, kita boleh sidang majelis jemaat, sudah putuskan satu hal bersama-sama, sidang sampai interupsi, sampai 2-3 hari sidang, selesai 3:30 subuh. Putuskan sejumlah hal yang kita putuskan, habis itu kita sepakat langgar. Sama-sama putuskan, sama-sama langgar. Jadi sepertinya kita mau bilang, putuskan sudah supaya kita langgar.
Kalau sudah putuskan taat. Saudara tahu, waktu kita bersidang itu, bahkan babi yang tidak tahu apa-apa saja ikut mati gara-gara kita punya persidangan. Terus kita putuskan, lalu kita langgar. Sudah bilang acara tertentu pakai baju hijau. Kita mau taat kok tidak, itu kan dia pun persoalan. Sudah 2, tadi 1 kemuliaan apa? Apa? 2 kemuliaan apa? Yang ketiga, kemuliaan nama. 1, 2, 3. Jemaat. Dulu itu sama dengan dulu orang Israel dan orang-orang yang ada di sekitar mereka tahu bahwa ada Tuhan, ada kekuatan, ada kuasa yang besar sekali. Tapi dia yang mana? Dia di mana? Nama apa? Dorang tidak tahu. Cukup lama, berabad-abad dorang tidak tahu. Sampai satu waktu Tuhan bertemu dengan Tuhan ketemu dengan Musa. Tuhan kasih tahu Musa bla 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 bla, terus Tuhan omong habis, Musa bilang begini, Tuhan, kalau nanti kita pergi di dorang tanya siapa yang suruh kita. Nanti saya bilang apa? Terus Tuhan bilang, kalau dorang tanya kasih tahu, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Pendeta Yandi datang terus orang tanya, Yandi, siapa utus engkau? Aku adalah aku. Mengerti? Dari yang tidak tahu nama itu menjadi aku adalah. Dari aku adalah aku. Dia kasih sedikit lebih jelas. YHWH. Dibaca? Tapi nama itu tidak boleh disebutkan sembarang. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan. Dari YHWH itu dia kasih naik sedikit. Tapi orang bertanya, Immanuel yang mana? Karena kita punya nenek juga nama Immanuel. Dia kasih tahu, oh itu Immanuel yang pemerintahan ada di bahunya. Ya saya itu. Dia kasih tahu, Immanuel yang itu. Injil Matius masih menyebutkan Immanuel. Dan waktu saudara membaca Yohanes dia kasih tahu. Dan nama itu adalah Yesus. Sama-sama 1, 2, 3. Dan nama itu adalah Yesus. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat. Kalau sebentar pulang dari sini, pendeta kasih jemaat uang satu orang 100.000 rupiah. Senang kok tidak? Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pastikan saudara cerita. Kau rugi tidak ikut ibadah. Itu pendeta yang kepala botak kasih kita doi. Jemaat, Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara. Harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Betul? Mantap? So kasih tahu orang supaya dunia tahu. So ada kasih tahu orang. Dapat pulsa 10.000 saja kasih tahu seluruh dunia. Dunia nyata, dunia gaib, dunia semua dia kasih tahu. Dia capture itu yang pulsa orang kirim, baru dia bilang terima kasih. Pulsa masuk. Besok lagi ya. Tapi Yesus berkorban bagi dia. Dia tidak berani cerita pada orang lain. Jemaat. Sampai hari ini masih banyak jemaat pikir tugas pekabaran Injil itu hanya boleh dilaksanakan oleh para pendeta, penatua, diaken.
Yang lain tidak. Nah, dia mau cerita apa? Supaya dunia tahu. 1, 2, 3. Supaya dunia tahu. Jemaat. Ini Tuhan Yesus datang. Dia tidak bertanya ada berapa orang, ada berapa gereja kita bangun, berapa kali kita menyanyi di KPR. Dia tanya ada berapa jiwa gua datang pada Tuhan. Jemaat. Satu waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dari asal hanya 5 roti dan ikan air di lebih berapa bakul? Kenapa lebih 12 bakul? Oh, tidak ada 4 bungkus. Jemaat. Dorang ada baca cerita itu mujizat toh. Tuhan Yesus kasih tengah dorang. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Gerasa. Tuhan Yesus pergi ke di Gerasa. Di mana tadi bilang? Jemaat. Di Gerasa, Tuhan hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan apa? Jangan ngomong cepat-cepat. Kerasukan apa? Kalau sebut bahwa kerasukan legion, berarti itu orang ada kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Kita punya teman majelis yang satu roh jahat di DP otak, kita pusing. Ini 6.000. Ini 6.000. Ada yang kerasukan satu. Itu orang terlalu jahat. Bagi orang lain dia jahat, bagi diri sendiri dia jahat. Dia pukul-pukul, dia berdiri batu. Dia tinggal di hutan, di kuburan-kuburan. Bagi orang banyak, manusia jahat begitu lebih mati. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus pergi cari dia. Tuhan Yesus pas turun dari perahu begini, roh jahat bilang, Yesus anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami? Ternyata roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru saja kenal nama Yesus, dia belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama Yesus. Terus Injil Markus mencatat begini. Di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Ada sementara jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? 2.000. Roh jahat minta bilang begini. Biarkan kami masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Itu babi-babi terjun. Matilah 2.000 ekor babi. Penjaga babi itu kehilangan pekerjaan semua. Diorang kasih tahu orang kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lantas kenapa Tuhan Yesus biarkan ada 2.000 ekor babi mati? Dengar, jawabannya begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi kan? Tidak ada rage di Yahudi. Nah, yang haram itu dorang pelihara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa, dorang biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baik 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Sekarang coba hitung. Kalau babi 1 ekor harga 4 juta. Kalau 2.000 ada berapa rupiah? 2.000 kali 4 juta. Anak sekolah angkat tangan. Oh, ini semua so tamat.
juta kali 2.000 berapa? Mantap. 8 miliar harga satu orang gila itu di hadapan Tuhan. Padahal tidak pada konteks itu. Jemaat, ini gereja Betel ini pernah alokasikan 8 miliar untuk pekabaran Injil. Jemaat, mahal toh? Supaya dunia tahu. 1, 2, 3. Supaya dunia tahu. Penjelasan lebihnya biar. Dan siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita suami. Ada kemungkinan. Kenapa pendeta bilang begitu? Kita mau tanya, kenapa di ibadah hari ini lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak? Ini mama janda semua? Ini ibu-ibu ini cantik-cantik, datang jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, mana suami? Dia bilang, pendeta. So tahu dia begini kenapa ambil resiko? Ini bapak-bapak juga. Bapak-bapak. Ada bapak-bapak tertentu yang masih muda, masih pacaran. Rajin sekali jemput dia pacar antar ke gereja Iko. So menikah, tidak lagi datang gereja sama-sama. Istri pergi sendiri. Pendeta pergi tanya, Bapak, kenapa kasih tinggal istri datang sendiri ke gereja? Kenapa Bapak tidak dampingi? Terus dia bilang begini, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi sama juga kita sudah pergi. Oh, jadi kalau istri sudah makan sama dengan bapak sudah makan. Jemaat, saya punya pernyataan ini beberapa orang tidak suka, tapi namanya kan saya punya pernyataan toh. Kalau dia tidak suka, dia bikin pernyataan sendiri. Jemaat. Masuk surga itu ibarat kita pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pergi sendiri toh. Atau siapa di antara kita yang dia tanya, kakak, yo kemana? WC, titip. Dunia mesti tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia mesti tahu. Yesus, nama Yesus. Jemaat, ini sukenal nama Yesus, ini sukenal nama Yesus, ini sukenal nama Yesus, ini sukenal nama Yesus. Orang lain yang tidak kenal nama Yesus melihat orang apa orang bakal lain. Terus orang bilang, ngoni pipi gereja mar sama saja. Bakal lain tagal pilkada. Yang sama-sama suka kenal nama Yesus. Aduh. Betul? Jadi sebagai orang-orang yang nama Yesus itu sudah ada di dalam hidupnya, dunia mesti tahu bahwa yang ada nama itu di hati hidup, kita tidak akan bakal lari soal apapun. Amin.
Amin betul. Kenapa Bapak kalai? Oh tidak. Bapak sudah tepuk tangan dulu. Dunia mesti tahu yang ada nama Yesus. Jaga baik-baik toh. Supaya kita jangan bakalai. Berbeda tidak apa-apa. Betul. Berbeda tidak apa-apa. Apalagi saya pulang dari Papua untuk deklarasi pilkada damai. Waktu bicara saya kasih tahu, jemaat jangan berkelahi tanggal pilkada. Kenapa? Bupati, wali kota, gubernur, periode 2024-2029. Tuhan Allah sudah tahu dan sudah ditetapkan siapa. Tapi karena orang ini belum tahu, masih penasaran, makanya ada tim sukses ini, ada tim sukses ini, ada tim sukses ini. Sebentar kandidatnya gagal, tim suksesnya yang sukses. Jadi, nggak usah bakalai. Ya toh? Orang berdoa sama-sama supaya damai. Supaya apa? Damai. Supaya apa? Kau yang baik orang kok. Orang lihat. Tapi waktu KPR yang sama-sama menyanyi. Bergandengan tangan dalam kasih. Dalam satu hati. Yang MC bilang tunjuk kiri kanan. Kau. Dan katakan. Lebih sungguh-sungguh tujuh kiri kanan 3, 4. Dan kasih itu tidak pura-pura. Betul ke tidak? Jemaat. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kalau tidak ada kasih. Kita datang, kita bilang, Salam! Dorang bilang, Salam! Kita lewat baru separuh. Pura-pura. Ada yang biasa begitu? Saya bicara di mana-mana, ada teori bilang begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami suami-suami, kami laki-laki, kami bapak-bapak ini kalau duduk sama-sama, ada seorang perempuan cantik masuk begitu, serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masa kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona ini kalau duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja, tidak histeris. Reaksinya ringan sekali. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, rok agak pendek, sepatu agak tinggi. Itu lihat ibu-ibu siku dan bibir. Untuk kasih tahu tamang di sebelah dia pakai siku korek begini. Di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang. Ada itu ibu-ibu di sini. Pakai baju warna. Kadang-kadang 3. 1, 2. Ini yang bikin kacau persekutuan. Kasih tidak pura-pura toh. Ini pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Pendeta bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus semua. Kerja di ruangan ber-AC lagi, tertata rapi sekali lagi. Kita pergi bank, ini macam mau pulang, macam mau tinggal saja mau lihat terus dalam pemuka begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu,
Siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun, terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ajarilah kami ini. Ajarilah kami saling. Ajarilah kami ini kasih-Mu. Kasih-Mu kudus tiada. Jadi begitu, bawa pulang itu hal kita pakai supaya apa? Kasih yang mempersatukan kita. Dengar, iblis tahu kalau orang bersatu, iblis kalah. Karena itu dia pakai banyak cara supaya orang jangan bersatu. Hanya kasih yang dapat menggagalkan itu semua. Amin kok? Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu yang lebih dari hidup akan menghidupkan kami hidup dalam cinta kasih. Menjadi satu karena kasih. Firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.